Halo, perkenalkan nama saya Alwi Ardiansyah. Saya mahasiswa kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya sudah bersama dengan keluarga saya. Ingin sedikit sharing ilmu kesehatan tentang urgensi pencegahan penyakit DBD di saat pandemi COVID-19. Adapun metode yang saya pakai adalah pendidikan kesehatan kelompok kecil dengan dibantu media laptop dan media flyer terkait tentang pencegahan penyakit demam berdarah dengan 3M+ untuk memenuhi tugas praktikum, promosi, dan pendidikan kesehatan. Oke, saya akan lanjut ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang edukasi urgensi pencegahan penyakit DBD di saat pandemi COVID-19. Urgensi ini adalah kata dari mendesak, mendesak di saat pandemi COVID ini terjadi. Kita sebagai keluarga yang baik supaya ikut berperan dalam pencegahan penyakit DBD. Jadi di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini, Indonesia sedang dihadapi triple burden disease. Artinya beban 3 suatu penyakit. Yang pertama adalah prevalensi tuberkulosis. Yang kedua, insiden COVID-19 yang signifikan. Artinya kasus baru COVID-19 yang terus bertambah saat ini. Lalu yang ketiga, insiden demam berdarah dengue atau kita sebut dengan DBD. Nah, menurut hasil data epidemiologi penyakit atau perkembangan penyakit, bahwa kasus baru penyakit DBD sedang meningkat di tengah masyarakat Indonesia dikarenakan seasonal variation. Apa itu seasonal variation? Itu perubahan musim pancaroba atau musim hujan yang terjadi sewaktu-waktu. Mungkin kita ketahui bahwa untuk saat ini terjadi musim hujan. Nah, biasanya musim hujan ini biasanya sudah tidak asing lagi akan timbulnya penyakit demam berdarah. Karena Indonesia termasuk negara yang tropis, negara yang ibaratkan musim hujannya akan terjadi pada waktu-waktu tertentu. Maka kalau misalkan musim hujan terjadi, maka pertumbuhan penyakit DBD akan meningkat. Lalu sebenarnya apa sih penyakit DBD itu? Jadi penyakit demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Jadi virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, maksudnya nyamuk kebun. Lalu bagaimana cara penularannya? Jadi ketika nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus di dalam tubuh si nyamuk itu mengandung virus dengue, kemudian nyamuk itu menggigit tubuh manusia. Nah, virusnya itu akan masuk ke aliran darah. Tapi cara penularannya pun bisa
dari orang ke orang. Bukan maksud dari artinya ketika dia bersalaman dia berpindah virusnya, tapi dia ada perantara dari nyamuk Aedes aegypti maupun Aedes albopictus. Caranya apa? Seperti apa? Caranya ketika misalkan ada seseorang dia sudah terinfeksi penyakit DBD atau di dalam tubuhnya udah ada virus demam berdarah atau virus dengue. Nah, ketika ada nyamuk Aedes aegypti lalu dia menghisap tubuh orang tersebut, maka secara tidak langsung nyamuk itu akan membawa virus dari orang tersebut ke orang lain, sehingga dia bisa menularkan bukan dari orang ke orang, tapi ada perantara, yaitu nyamuk menularkan ke manusia yang lainnya. Itu. Lalu nyamuk ini hanya menggigit pada pagi hari pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat, dan sore hari pukul 14 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Jadi nyamuk Aedes aegypti itu dia akan menggigit manusia ada waktunya. Di pagi hari dia pukul 8 sampai jam 10, lalu di sore hari dia pukul 14 sampai 16. Berbeda dengan nyamuk malaria maupun nyamuk yang menyebabkan penyakit kaki gajah, itu berbeda. Kalau nyamuk malaria dia akan muncul ketika malam hari, tapi kalau misalkan penyebab demam berdarah dia di pagi hari dan di sore hari. Lalu bagaimana gejalanya apabila terinfeksi virus dengue? Nah, jadi masa inkubasi penyakit ini biasanya 4 sampai 7 hari, namun dapat berlangsung selama 10 hari. Adapun gejala umumnya, yang pertama suhu badan tinggi yang bisa mencapai 40 derajat Celcius atau bahkan lebih, yang kita sebut dengan hiperpireksia kalau bahasa kedokterannya. Lalu sakit kepala sedang sampai berat, terus nyeri pada sendi, otot dan tulang, hilangnya nafsu makan, nyeri pada bagian belakang mata, ya saraf yang ada di belakang mata itu terjadi penekanan. Lalu ditambah dia mual muntah, lalu pembekakan kelenjar getah bening, lalu ditambah berulang kemerahan. Kan biasanya kalau TBD itu di hari kedua sampai 5 hari dia udah demam nih sebelum 2 hari, ini kan gejalanya muncul. Jadi kan 4 sampai 7 hari. Tapi biasanya di hari keempat dia akan demam, lalu ditambah dihitung dari itu, dari mulai pertama gejala demam. Nah, 2 hari kemudian dia akan timbulnya ruang kemerahan, bintik-bintik merah di seluruh kulit, di seluruh kulitnya. Nah, lalu apakah penyakit DBD ini berbahaya? Jadi jika seorang sudah terinfeksi virus dengue, kemudian dia timbul suatu gejala, maka segeralah untuk mendapatkan pertolongan medis. Apabila tidak segera ditangani, maka dapat terjadi namanya DHF, dengue hemorrhagic fever. Nah, DHF itu apa? Yaitu akibat penurunan trombosit yang ada dalam darah
karena sudah tidak dapat lagi menutupi dinding pembuluh darah yang bocor. Nah, jadi ketika seorang terinfeksi virus dengue, nah virus itu kan masuk ke dalam tubuh manusia, ya kan, masuk ke dalam aliran darah. Nah, karena tingkatan si virus ini tinggi dalam tubuhnya manusia itu, atau kita sebut dengan virulensi, maka virus ini akan menggerogoti dinding pembuluh darah di sel endoteliumnya. Diibaratkan lapisan pertama dalam pembuluh darah itu dia menggerogoti. Nah, kan itu kan berlubang tuh ya, berlubang. Makanya kenapa dia muncul bintik-bintik itu kan karena terjadi pendarahan. Tapi itu masih bersifat normal, ya kan, masih, karena di situ masih ada trombosit. Trombosit itu apa? Trombosit itu dia berfungsi untuk membekukan, untuk terjadi pembukaan darah apabila ada luka, baik itu luka di kulit maupun luka di dalamnya. Tapi kalau untuk yang DHF ini, misalkan yang orang udah terinfeksi, dia nggak segera ditangani, maka dia akan, pembuluh darahnya dia akan pecah karena terjadinya penurunan trombosit, yang biasanya trombosit yang normal itu kan 150.000 ke atas. Nah, tapi kalau misalkan sudah di bawah 150.000 atau bahkan sampai di bawah 90.000, maka itu akan risiko terjadinya demam, akan terjadi pecahnya pembuluh darah yang kita sebut dengan DHF itu, hemorrhagic fever. Walaupun ini jarang terjadi karena apa? Untuk di Indonesia saat ini untuk penanganan demam berdarah sudah cukup baik. Tapi kalau misalkan di suatu daerah yaitu nggak ada fasilitas pelayanan kesehatannya, contoh puskesmas, kalau misalkan dia jauh dari fasilitas kesehatan, maka akan telat dalam penanganannya, itu bisa memicu kematian. Lalu siapa yang berisiko terkena penyakit demam berdarah ini? Kalau dari penelitian, dari kasus yang ada, memang untuk anak-anak, balita atau bayi itu risiko terkena penyakit demam berdarah. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang dewasa pun atau orang yang lanjut usia masih bisa terkena penyakit demam berdarah. Karena ini berdasarkan kasus yang saya hadapi, yang saya alami di masyarakat. Lalu yang terakhir, bagaimana pencegahannya? Untuk saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah menghimbau kepada masyarakat supaya setiap rumah harus ada satu jumantik, juru memantau jentik, agar dapat melakukan pencegahan dengan 3M+ atau yang dimaksud pemberantasan sarang nyamuk. Nah, adapun 3M itu yaitu yang pertama, ini sudah ada flyernya ya, saya bantu di sini. Ini udah jelaskan, jangan terlambat untuk mencegah demam berdarah dengan 3M+. Nih. Yang pertama adalah menguras bak air minimal 1 sampai 2 minggu sekali. Nah, menguras tempat-tempat penampungan air ini 1 sampai 2 minggu sekali. Lalu yang kedua, menutup bak penampungan air di mana tempat induk nyamuk itu bertelur, karena biasanya nyamuk Aedes aegypti ini atau Aedes albopictus, dia itu senang bersarang di tempat-tempat yang bersih. Contoh seperti ban bekas, ada genangan airnya, terus talang air yang talang genteng, atau dia itu bahkan ada genangan air yang tidak kering. Terus barang-barang bekas, terus dia di dispenser, kulkas. Jadi dia di tempat-tempat kering atau di pagar yang ada pagar besi atau pagar bambu yang ada lubangnya.
Jadi dia tuh ibaratkan bukan di sawah, bukan di kebun, tapi dia lebih senang justru ya di sekitar rumah. Dan ada barang bekas yang udah terpakai, ini supaya ditutup atau disimpan. Nah yang ketiga itu mengubur, mengemas atau mendaur ulang barang bekas yang sudah tidak terpakai. Jadi kan seperti barang bekas, ya kan, bahan bekas atau botol-botol atau plastik itu supaya dirapikan, dan sampai ada barang yang tidak disimpan dan dikemas. Karena itu dapat mudah, kayaknya induk nyamuk itu akan beranak di situ. Lalu yang kedua, terusnya yaitu memelihara tanaman hias. Salah satunya lavender, serai wangi, dan lain-lain. Ini dapat mengusir nyamuk. Jadi tanaman hias dapat mengusir nyamuk, atau ikan yang dapat makan jentik nyamuk, contohnya ikan cupang. Kalau di di bak-bak air. Lalu yang kedua, mengurangi gantungan baju yang sekiranya sudah dipakai atau kotor, dapat dicuci atau disimpan lemari pakaian. Karena nyamuk biasanya senang hinggap di gantungan baju. Lalu yang ketiga, masang kelambu atau penjaringan yang dapat dipasang di setiap ventilasi udara dan tempat kamar tidur. Terakhir, menabur serbuk abate atau pembasmi larvasida jentik nyamuk di bak air. Nah, penggunaan serbuk abate ini tergolong aman karena tidak akan mengubah kondisi air. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan sharing ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sehingga kita bisa menjadi pelopor jumantik, jurung atau jentik di setiap rumah, khususnya rumah kita, supaya rumah kita terhindar dari penyakit demam berdarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.